Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan motor Mio M3 ya. Dan ini kendalanya akinya cepat tekor ya. Pengisiannya tekor ataupun berkurang. Padahal aki ini baru 2 hari diganti ya, baru dengan yang baru. Tapi tetap saja akinya berkurang. Ketika diajak jalan motor berebet kemudian mati, didiamkan dulu beberapa detik ataupun menit baru bisa hidup lagi dan mati lagi, berebet lagi, terus seperti itu ya. Nah, langsung saja kita cek untuk di bagian voltasenya ya. Kita cek pengisiannya itu di berapa volt ya. Nah, kalau yang normal itu berada di 12 ke atas ya. Nah, lihat saja tuh. Kita cek, sediain saja menggunakan apometer ya. Tuh, lihat saja berkurang. Ketika kita belum dikunci kontak itu sudah berkurang. Nah, ketika sudah dikunci kontak kemudian di belayer itu tambah berkurang ya. Untuk pengisiannya nggak stabil. Kalau yang misalkan pengisiannya bagus, ketika kita di belayer itu naik ya untuk pengisiannya. Ini mah malah berkurang ya guys ya. Tuh, lihat saja. Naik lagi luplek tuh, kadang turun. Padahal ini aki baru ya, baru 2 hari diganti. Nah, langsung saja kita eksekusi ya, kita cek untuk di bagian akinya kita lepas. Untuk di bagian yang plus ya, harusnya ini kalau dilepas tanpa aki itu motor ini hidup ya, bisa hidup nyala. Nah, ini mah malah cok mati ya guys ya. Nah, berarti udah jelas ya, udah fix, berarti ada yang bermasalah di bagian sistem pengisiannya, entah itu dari spool pengisian ataupun kiprok. Nah, kemudian kita cek ya, harus hidup tuh. Ini mah di engkol tidak ada nyala ya untuk lampu riftingnya. Lihat saja nggak ada. Mau dikunci kontak on ataupun off itu harus ada. Ini mah enggak ya. Nah, langsung saja kita eksekusi dan kita bongkar ya di bagian bodi depan ya. Nah, itu sama saudara saya lagi dilepaskan ya, karena kita mau ngecek di bagian kiprok ataupun di bagian soketnya ya, dan juga kabel-kabelnya harus ada arus ya untuk di bagian kabel kiprok. Nah, kita cari dulu untuk penyakitnya, dan soal urusan ganti spare part mah itu belakangan, sangat gampang ya. Yang terpenting penyakitnya dulu. Kemudian kita lepaskan dulu untuk kiproknya ya. Nah, menggunakan kunci 8 ya. Nah, kalau kita mas setiap melakukan pergantian aki selalu dicek dulu untuk pengisiannya. Jadi tidak asal ganti ya. Selalu kita pengecekan dulu di bagian sistem pengisiannya apakah normal atau tidak. Kalau misalkan pengisiannya normal baru kita ganti akinya kalau sudah rusak. Kalau misalkan pengisiannya tidak normal, nah baru kita tidak melakukan pergantian untuk di bagian akinya, karena supaya tidak rugi ya buat konsumennya. Nah, ini mah langsung saja diganti akinya tanpa dicek dulu untuk pengisiannya. Nah, perhatikan untuk soket kiproknya, nah sudah terlepas. Perhatikan ada beberapa kabel ya, ada 4 kabel nih. Yang warna putih 2 tuh itu pengisian, dan juga yang satunya lagi warna hitam dan juga merah itu yang menuju ke aki dan juga ke kunci kontak ya. Nah, dan untuk kabel yang warna hitam itu sebagai massa ya, dan untuk yang merah itu adalah plus ya, arus. Nah, kita cek dulu menggunakan kabel, kita tojos ya jumper ya. Nah, itu harus ada ya, harus nyala. Kalau misalkan yang normal ataupun kabelnya yang tidak putus, tuh kan ada. Nah, aman berarti tuh tidak ada yang putus. Yang satunya lagi yang menuju ke aki tuh dan juga ke kunci kontak itu harus ada. Nah, ini mah malah putus ya, bukan putus, malah tidak ada ya. Tuh, tidak ada nyala, harusnya nyala tanpa mau dikunci kontak on ataupun off ya, harus nyala. Ini mah tidak nyala sama sekali ya guys ya. Nah, udah fix berarti ada yang putus kabelnya ataupun di bagian spool pengisiannya gosong ya. Cuman matic mah jarang kena untuk di bagian spoolnya, paling kabel-kabelnya doang yang kuberit ataupun kucak-cak di geregetan ya, bisa jadi. Nah, langsung saja kita eksekusi ya. Dan ternyata untuk di bagian kabel pengisian yang menuju ke aki itu sudah putus ya, bukan putus cinta. Sudah digorogotan berit ataupun tikus ya, bukan tikus koruptor. Nah, ini mah tikus real ya, tikus hewan sasatoan. Nah, langsung saja kita lepaskan untuk klip penguncinya ya, karena kita mau memperbaiki kabel yang putus. Oh, sudah jelas. Nah, lepaskan dulu untuk soket spoolnya dan juga soket pulser. Nah, kita lepaskan kedua buah soket itu ya. Lihat saja sudah jelas ya. Nanti kita
rapihkan ya, kita sambungkan lagi supaya akinya cepat ngisi ya, mengisi lagi dan normal, motor tidak mati-matian lagi ataupun berbed, dan aki pun bakalan ngisi normal stabil ya, tidak bakalan tekor ataupun berkurang. Tuh, buntung ya di gorogotan. Nah, dan ternyata untuk kabelnya ledis ya, dia akan berit. Kita sediain saja cutter ya, kita sebet dulu, kita dedel ya, karena kita mau melakukan perbaikan di bagian kabel ya. Nah, dan saya pastikan ya, untuk aki yang sebelumnya itu masih normal ya, masih bagus, belum rusak ataupun matot ya guys ya. Nah, saya pastikan itu 100% masih bagus aki yang sebelumnya. Nanti kita kasih tahu ya ke konsumennya bahwa aki yang sebelumnya juga masih bagus ya. Ini mah cuma dari kabelnya saja putus ya guys ya, bukan putus cinta, tapi ini putus kabel. Kan udah jelas ini yang dari spool pengisian. Pantas saja untuk di bagian akinya itu tidak mengisi ya, selalu tekor berkurang. Nah, untuk kiprok dipastikan 100% aman ya, tidak bermasalah ataupun matot ya, modar, enggak, masih aman untuk kiprok mah. Nah, kita gunting yang satunya lagi nih, guntingnya mintul ya. Nah, kita cabut ya, tuh kita sambungkan. Nah, harus disambung pakai kabel ya supaya agak panjang, supaya tidak ketarik, nantinya kalau ketarik bisa putus deh, ngajeprut ya. Nah, sarwajeng bohong. Nah, cari saja kabel ya yang berapa senti lah, 2 cm cukup lah, kita sambungkan lagi ya untuk kabelnya. Kita putar tuh pakai kokod. Nah, kemudian nanti kita cek setelah ini ya, pasti aki dijamin 100% bakal ngisi lagi ya, dan motor tidak bakalan mati-matian ataupun berbed. Di sini kita tidak melakukan pergantian spare part ya, sama sekali tidak ada yang kita ganti ya, kita cuman memperbaikinya saja. Nah guys, sudah kita ini ya, sudah kita rapihkan, sudah kita sambung, kemudian kita melakukan pengecekan ya. Nah, kita cek harus nyala ya. Nah, kok gak nyala ya? Oh, tidak nyala ini, kenapa ya? Nah, mungkin kurang nyecap ya. Nah, kalau yang bawah itu ada tuh normal yang di bagian kabel putih, kemudian kita cek yang bagian atas ya. Nah, udah ada tuh sekarang mah ya. Nah, cek lagi ya yang satunya lagi tuh. Nah, yang warna kabel merah dan juga hitam kita cek ya tuh, yang dari kunci yang menuju ke kunci kontak dan juga ke aki itu harus ada tuh. Sekarang mah ada, tanpa dikunci kontak on off itu harus nyala ya, mau di on kan itu harus nyala, di off kan juga harus nyala ya. Nah, ini tandanya kabelnya sudah tidak bermasalah ataupun tidak ada yang putus ya, karena sudah disambung. Nah, kiproknya kita pasangkan kembali ya, karena kiprok ini masih bagus, dijamin 100% ya, belum ada kendala. Kemudian kita langsung pengecekan untuk di bagian akinya ya. Nah, kita cek voltasenya dan juga pengisiannya apakah naik ataupun malah ngedrop ya. Nah, kita cek dulu menggunakan apometer, kita ukur ya. Sambil kita itu di kunci kontak, kita hidupkan di starter tuh sudah ada sekarang mengisi ya, 12 volt lebih, 12,9, bahkan kalau misalkan belayer itu naik ya 13 nyampe 14. Kalau misalkan lebih dari 14, misalkan 16-17 volt ya, itu berarti overcharger ya, kiproknya rusak. Nah, kita lepaskan untuk di bagian baut aki yang bagian plus itu sekarang mah tidak mati motornya ya, itu dalam keadaan hidup motornya. Nah, dipastikan motor sudah aman ya, 100% tidak bakalan modar lagi ya. Tuh sekarang mah mau ngisi ya guys ya. Nah, udah mantep lah pokoknya. Untuk sikring tidak bermasalah, loh, klakson pun bentes ya. Kalau yang sebelumnya mah oo-oan doang, tidak bentes. Nah, udah mantap ya, nanti kita rapikan, pasangkan lagi untuk bodinya.
Dan kabelnya kita rapi-rapikan supaya tidak digegelan berit ya, kasih grease saja supaya tidak digegel berit. Nah, kiprok aman ya, tuh 100%. Kita pasangkan lagi ya, sekalian kita bersihkan dulu untuk di bagian magnet ya, sepul. Nah, kita semprot saja menggunakan angin kompresor ya, jangan menggunakan sungut, nggak bakalan kuat. Nah, debunya tuh kotor banget tuh. Nah, semprot lah, ini mah gratis lah, apa udah bersih. Kemudian kita cek engine on, starter, dan untuk kode milnya juga tidak ngedip ya, aman. Sekarang mah mati tuh, tidak melotot. Ketika motor hidup pun juga tidak melotot untuk milnya ya, mil indikatornya. Kita player, udah mantep pokoknya, nggak ada berbed lagi ya. Kalau yang sebelumnya mah berbed, kemudian modar dihidupkan lagi, gitulah, beberbedan modar deui rungsing lah. Dan di sini kita tidak melakukan pergantian spare part ya, maupun kiprok ataupun aki dan supul ya. Nah, mungkin segitu saja videonya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.